Ini kok Nabi sujud lama amat nih, ada apa? Sehingga ada muncul riwayat bahwa Husain waktu itu, Hasan dan Husain digendong oleh Nabi ketika Nabi sedang sujud. Lama betul Nabi sujud. Ternyata ada cucunya sedang berada di atas pundaknya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baju biru belum jawab salamnya. Ayo, siapa yang baju biru? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baju kuning sekarang yang belum jawab. Yang semuanya dikeluarkan energinya ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah. Kurang kompak ya. Sekali lagi kompak ya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Anak-anak sehat semua? Semangat semua? Luar biasa. Masya Allah ya. Inilah penerus peradaban kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama sebelum saya memulai dari sedikit penguatan yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai dan para sepuh di Masjid Al-Islah GKA 07. Yang kami hormati juga kepada para umaro yang saat ini hadir di tengah kita. Ini umaro yang soleh insyaallah. Amin. Pak RW yang senantiasa membersamai majlis-majlis dan masjid-masjid yang ada di Gria Kondang Asri ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Amin. Keselamatan dunia akhirat. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diberikan keberkahan pada hartanya, amin. Dijadikan dermawan, amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin. Yang kami hormati bapak-bapak, para jemaah Masjid Al-Islah GKA 07 ini dan para anak-anak sekalian yang terlihat sangat bersemangat sekali menyambut tahun baru Hijriah bulan Muharram ya. Semoga anak-anak ini kelak
menjadi kader-kader pemimpin, penerus-penerus pemimpin peradaban, khususnya di Gria Kondang Asri, umumnya pemimpin peradaban dunia. Amin. Ada yang mau jadi presiden, Cung? Oh, baju biru. Emang tadi baju biru dari tadi saya lihatin ketika si pembaca puisi membacakan detik-detik, ngikutin. Masya Allah. Semoga terkabul cita-citanya. Amin. Detik-detik menghentak, nah, langsung calangap dia. Ya. Para hadirin sekalian, tahun baru Hijriah, penanggalan Hijriah ini itu sama dengan 1 Hijriah sama dengan 622 Masehi. Apa itu Masehi? Masehi itu di mana awal mula penanggalan lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa jaraknya peradaban Nabi Isa ke peradaban Nabi Muhammad jaraknya kurang lebih 6 abad. Dalam masa 6 abad ini ketiadaan Nabi, kekosongan Nabi, maka terjadilah banyak sekali hal-hal yang merusak peradaban, yang merusak pergaulan, yang merusak pendidikan anak-anak, pendidikan ibu-ibu. Nah, sekarang ya kita dari ketiadaan Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jarak kita dari meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? 14 abad, 1400 tahun. Dulu ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, sampai diturunkannya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaraknya 6 abad. Terjadi banyak kekacauan, banyak kerusakan, banyak kejahiliahan, kebodohan. Jadi yang disebut jahiliyah dulu itu bukan karena bodoh nggak bisa ngitung 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Yang disebut zaman jahiliyah dulu itu bukan tidak bisa mereka berhitung ataupun membuat bangunan-bangunan yang megah, tidak. Tetapi zaman jahiliyah antara zaman Nabi Isa diangkat sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang tahu tetapi mereka tidak mengamalkan. Adalah orang-orang mereka sangat memahami tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya semangat Muharram ini, karena jarak kita kepada Nabi Muhammad itu jaraknya 14 abad yang lalu, inilah tantangan bagi kita. Harus menjadi semangat perbaikan terus-menerus, semangat pembaruan terus-menerus. Ya, anak-anak. Ini saya ngomongnya ke anak-anak, ke bapak-bapak ini. Bapak-bapak aja. Bapak-bapak ini dorong anak-anaknya untuk berangkat ke masjid, memakmurkan masjid, berisik di masjid, gak apa-apa. Anak-anak memang masaknya di usia mereka memang seperti itu. Ketika Hasan dan Hussein ya masih dalam usia kanak-kanak, berlari-lari di antara saf-safnya para sahabat yang sedang melaksanakan sholat, gak ditegur secara keras, tidak. Bahkan ketika Nabi SAW sedang bersujud, salah satu cucu beliau itu di pundaknya, menggelayuti pundaknya, gendong di pundaknya. Untung ada sahabat yang muskil lah gitu, sahabat yang agak bengal gitu ya. Ini kok Nabi sujud lama amat nih, ada apa? Sehingga ada muncul riwayat bahwa Husain waktu itu, Hasan dan Husain digendong oleh Nabi ketika Nabi sedang sujud.
Lama betul Nabi sujud. Ternyata ada cucunya sedang berada di atas pundaknya Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ditunggu sampai cucunya itu turun dari pundaknya, baru kemudian Allahu Akbar. Nah, itulah akhlak Nabi. Tidak menghardik anak-anak, tidak mematahkan anak-anak, sehingga mereka menjadi terus bersemangat untuk menghidupkan masjid. Banyak kita temui ya, di daerah-daerah ketika anak-anak ikut sholat, mereka memang usia mereka dalam posisi usia senang bercanda. Kemudian dihardik, dipatahkan, kamu kalau bercanda jangan ke masjid. Akhirnya mereka larinya kemana? Larinya ke tempat main PlayStation. Larinya kemana? Ke tempat permainan-permainan yang menjauhkan mereka dari Tuhannya. Ya. Kalau mau lebih terarah lagi, bapak-bapak, maka siapkan satu orang musrif, satu orang yang mengawasi ketika sedang sholat dilaksanakan, mengawasi anak-anak untuk tidak bercanda. Itu lebih bijak. 2 orang, supaya ketika sholat selesai dia masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu lebih bijak. Nah, ini anak-anak ini kenapa harus kita dorong seperti itu? Kenapa si Nabi mencontohkan demikian? Supaya peradaban berikutnya itu ditinggalkan warisan, legacy ya, oleh Nabi dengan warisan akhlak yang mulia, dengan contoh bahwa Nabi sangat mengagungkan, memuliakan anak-anak. Bahkan ketika Nabi sedang berceramah di atas mimbar, melihat cucunya sedang berjalan berdiri dan bercanda sebagaimana umumnya anak-anak, Nabi memanggilnya, ta'ali ya Husain. Kemudian Nabi menggendongnya sambil berkhutbah. Masya Allah. Jadi beragama itu enggak kaku, Pak. Beragama itu justru kita harus fokus kepada menyiapkan diri kita dan generasi penerus kita supaya mereka kelak siap menanggung beban yang lebih besar. Karena beban kita saat ini sudah dihadapkan pada tantangan zaman yang sedemikian dahsyat. Mereka di depan akan menghadapi tantangan zaman yang jauh lebih dahsyat. Ya. Oh, mereka ada yang ngomong, biarin aja. Gua mah biasa dicuekin. Kalau mereka ngobrol, biarin aja. Ya. Loh, yang baju biru calon presiden tuh, Masya Allah, dari tadi nyimak terus. Yang baju kuning juga nyimak terus. Ya. Anak-anak, perhatikan sini. Anak-anak, perhatikan ke apa ini? Om Ustadz. Manggilnya apa? Om Ustadz ya. Lihat, ketika Om Ustadz seperti ini, kalian seperti ini. Ya. Ketika Om Ustadz bilang ngepal, maka kalian begini. Paham? Kita cek konsentrasinya. Ketika Om Ustadz bilang ngepal, maka kalian begini. Ketika Om Ustadz bilang namprak, maka kalian ngepal. Kita cek ya, tangan kanannya di atas. Anak-anak aja, orang tua kagak usah. Agak usah. Kita cek motoriknya. Ayo, tangannya di atas ya, tangannya di atas. Tangan di atas ya. Namprak. Ngepal. Belakang bu. Nanti yang salah ke depan ya. Yang salah ke depan ya. Yang salah ke depan nanti sebutin 20 sifat Allah. Nanti Om Ustadz kasih uang, kasih hadiah. Hadiahnya dari Om Ustadz, uangnya dari Pak RW. Ya. Oke, siap-siap, tangan di atas. Tangan di atas. Ngepal. Nah. Lo ngepal. Namprak. Nah. Kalau Om Ustadz bilang ngepal, kalian namprak. Kalau Om Ustadz bilang namprak, kalian ngepal.
Ulangi ya. Coba Pak Ustadz, jadi ini kalau yang salah suruh maju ke depan, biar mempertanggungjawabkan. Ayo tangan di atas. Yang enggak tangannya ke atas juga ke depan nanti. Ngepal. Naprak. Itu. Nah, itu tuh. Nah, sini. Ganteng gue. Waduh, sarungnya soleh banget ini. Mau dikasih hadiah, ini dikasih hadiah. Kalau bisa ngejawabnya dikasih duit. Masya Allah. Nanti dari Pak Ustadz, Pak Kiai Hafid dikasih uang. Sini nak, sini. Dari nama siapa? Mika. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Bisa 20 sifat yang wajib bagi Allah? Wujud dan baqa. Tapi semangatnya bagus. Sini yang biru sini. Calon presiden ini sini. Enggak. Wujud bisa? Enggak bisa. Siapa yang bisa, Cung? Wujud dan baqa mukhalafatul lil. Iya, satu orang maju, Cung. Satu orang pemberani, baik perempuan, baik laki-laki, ke depan. Mana tadi hadiahnya? Pak Ustadz udah nyiapin hadiahnya, Pak Ustadz. Ayo. Udah yang hafal aja rukun iman, rukun Islam. Nama-nama malaikat. Calon presiden Indonesia. Mika, boleh duduk, ya. Siap, gerak. Nama? Dimas kelas berapa? 3. Kelas 3. Dimas bisa mau membawakan apa? Nama malaikat, nama nabi, sifat yang wajib bagi Allah, rukun iman, rukun Islam, atau balonku ada 5. Yang mana? Pilih. Rukun Islam. Ayo, rukun Islam. 1. Mengesahkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Lanjutin nggak apa-apa. Ya udah, apa-apa. Berarti baru hafal 2 ya. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, kalau bulan Ramadan ngapain? Zakat. Iya benar bulan Ramadan zakat ya. Ramadan selain zakat ngapain? Puasa. Yang kelima, yang ada dalam mampu. Allahu Akbar. Calon presiden. Pak Ustadz silahkan dikasih hadiahnya Pak Ustadz. Nih bonus mana? Nih bonusnya nih. Calon presiden ini tadi. Iya. Siapa tadi namanya? Dimas, semangat ya. Iya. Sekarang satu lagi yang perempuannya belum. Yang perempuan siapa yang berani maju ke depan? Yang perempuan siapa yang berani maju ke depan? Perempuan, masih banyak ini, tenang ini. Ayo. Gak ada. Door press. Nah. Perempuan ada yang siap, perempuan? Ada yang siap maju? Ayo. Siap maju, Cung. Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Ya.
Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ini sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan modelnya, mode ngaji-ngaji kitab gitu ya. Ternyata pas datang ke sini mujtaminya anak-anak, jadi harus berubah mode ini. Modenya mode apa namanya itu? Yang rambutnya ke depan itu. Bapak siapa? Bukan, rambutnya ke depan itu. Bapak, anak-anak ini nanti menjadi penerus bapak-bapak sekalian. Maka dari sekarang kita persiapkan mereka. Pondasi-pondasi keimanan mereka. Mereka harus senantiasa merasa bahwa Allah itu dekat. Dalam Al-Quran disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Ya. Atau dalam surat Al-Waqiah disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami itu dekat dengan kalian, lebih dekat daripada urat leher kali. Allah dekat sama kita. Loh, gimana Ustaz? Kok Allah dekat? Allah senantiasa mengawasi kita, tapi kita tidak tahu, tidak melihatnya. Walakin la tubsirun. Maka ketika kita merasa bahwa Allah itu dekat, kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan ihsan. Yang kedua, setelah kita merasa diawasi oleh Allah, maka syariat zahiriyah kita mencoba menghidupkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja sunnahnya? Sunnah azan ya. Ada lomba azan Ustaz? Ada lomba azan, ada yang menang udah? Ada yang menang Pak Ketua? Ada. Jadi yang azan itu ganti, jangan orang tua yang sudah asar, yang mau maghrib ganti sama anak-anak muda supaya apa? Supaya mereka terus termotivasi. Hayya 'alas shalah. Kan gitu ya kedengarannya. Kalau orang tua gimana? Semangatan mana ngedengarnya? Apalagi azan Mekah katanya. Azan Kobra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung subuh itu lagi nyenyak-nyenyak itu, begitu azannya langsung melengking itu, langsung bangun. Azan siapa ini? Azannya si Dimas katanya. Masya Allah. Lanjutin lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika azan, niatin kita manggil bukan hanya manusia, tapi kita niatin, bismillah ya Allah, saya niat melakukan azan ini, memanggil dari kalangan manusia dan jin. Jin gak kelihatan sama kita, tapi ketika mereka datang oleh panggilan azan kita sholat, pahalanya kita dapat. Muadzin pahalanya dapat, sholatnya jin dan manusia. Itu kata kiai saya begitu. Ya. Jadi panggilin, niatin ketika kita azan tuh manggil seluruh, bahkan semut-semut pun yang sedang berjalan di dinding itu kita niatkan dipanggil untuk ta'alluq kepada Allah, untuk sholat beribadah kepada Allah. Sholatnya gimana cara mereka? Maka yang azan inilah harus disiapkan porsi untuk anak-anak, azan-azan maghrib, azan subuh, azan isya gitu ya. Bapak-bapak mengarahkan kepada mereka. Tetapi sekiranya harus dengan memenuhi syarat. Apa itu? Sudah mumayyiz. Tahu mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan kebalik. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Terus begitu, balik lagi ya.
Nah, itu syaratnya untuk azan. Anak-anak masih semangat? Masih semangat. Siapa yang berani tampil ke depan sekali lagi? Ini mumpung stoknya masih ada. Siapa sekali lagi? Anak-anak yang berani tampil ke depan. Om Ustadz mau ngasih tahu dulu Imam Syafi'i ya, imamnya madhab Syafi'iyah itu di usia di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Di bawah 10 tahun sudah menjadi seorang anak yatim. Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Sya'rani, semua mereka anak-anak yang di bawah 10 tahun dan mereka yatim. Karena zaman dulu peperangan sering terjadi. Anak-anak banyak yang tidak lagi mempunyai bapak, tetapi semangat, tetapi tidak mengendorkan semangat mereka untuk mencari ilmu sebanyak mungkin, sehingga namanya sampai sekarang masih wangi, masih masyhur, dikenal oleh kita semua. Kemudian para sahabat yang membersamai Nabi pun itu adalah sahabat-sahabat yang usianya berkepala 2. Hanya 3 orang yang usianya berkepala 3. Sayyidina Abu Bakar, ya, itu salah satu yang berkepala 3. Maka anak-anak tadi yang armada al-Islah dengan semangat tahun baru Hijriah menjadi membentuk, panjang banget nih, panjang banget nih, balik lagi, sumber daya manusia, balik lagi nih, agak enak bener ininya, gini ya. Tahun baru Hijriah menjadi membentuk sumber daya manusia, generasi muda yang unggul dan berkualitas. Tepuk tangan buat ketua dan jajaran para pengurus. Takbir. Semangat ya. Nanti belajar pelan-pelan. Dimulai dari belajar apa? Belajar Safinah ya. Belajar, setelah itu naik lagi ke takrib, terus naik pelan-pelan fikihnya dulu. Setelah kita tahu satu fikih, madhab fikih, belajar muqaranahnya, fikih perbandingannya, supaya kita tidak gampang menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain, ya, supaya kita mudah tahu bahwa ternyata amalan yang berbeda dengan kita itu bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Kayaknya ketinggian ya kalau ke situ ya. Tinggian. Turunin lagi. Bapak-bapaknya juga harus ngaji juga. Jadi anak-anak, semangat itu harus dipupuk dari sekarang. Dulu ada namanya Muhammad Al-Fatih. Usia 7 tahun itu sudah diarahkan untuk latihan pedang-pedangan. Dimas suka main pedang-pedangan? Enggak. Suka renang? Suka berkuda? Enggak. Suka gugulит ikan? Enggak. Suka ajleng-ajlengan? Enggak. Berarti renang aja ya? Wah. Diasah kemampuan renangnya sampai nanti jadi jago, ya. Dulu diasah, dilatih bagaimana memegang pedang, bagaimana menghafalkan Al-Quran. Cung yang hafalannya sudah sampai juz 29. Juz 29 sudah? Sudah. Al-Mursalat. Surat Nuh. Surat Nuh. Al-Insan. Al-Insan. Mau diperdengarkan? Udah nggak usah kalau nggak mau. Jadi di usia-usia kalian ini anak-anak siap Ustadz gitu. Anak-anak dengerin ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Dari semenjak kecil sekarang belajar
ngapalin Quran. Jangan diapalin Quran tuh dengan cara harus hafal, diulang-ulang bacanya. Nanti lama-lama hafal. Ya. Terus belajar ngapalin Quran dari An-Nas, Al-Falaq, naik ke atas sampai An-Naba. Naik ke atas lagi Al-Mursalat, terus Al-Insan, terus lebih ke atas lagi. Selesai sampai ke Al-Baqarah, sampai ke Al-Fatihah. Hafalin, belajar dari sekarang. Saya cita-citanya ingin menggantikan imam. Nanti kalau sudah besar, saya ingin menggantikan Pak Ustadz Hafid yang jadi imam terus. Nanti biar saya yang jadi imam. Nah, itu cita-citanya bagus. Ya. Cita-citanya berikutnya, saya ingin menggantikan posisi orang-orang yang memakmurkan masjid. Belajar dari sekarang, nyapu masjid kotor, disapu, dibersihin. Ada sampah dipungut, diambilin, dibuang ke tong sampah. Belajar dari sekarang ketika usia kita masih anak-anak, supaya kelak ketika kita sudah besar, kita siap menjadi pejuang agamanya Allah, siap memakmurkan masjid, siap mendakwahkan syiar Islam, siap menjadi pembela agamanya Allah. Nanti masa kalian itu akan jauh lebih berat daripada masa kami. Ya, Dimas yang rajin belajarnya, ngajinya ya. Terus siapa tadi, Mika yang rajin ngajinya, belajarnya ya. Ada Ustadz Hafid, ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz Rijal. Oh, banyak di sini Ustadz. Ada Kiai. Ini Pak Ustadz Hafid ini guru saya nih, beliau ini. Kiai Hafid Al-Batawi ya. Belajar sama beliau. Ada Ustadz Anam, ada Ustadz siapa lagi itu? Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Adi Hidayat, ada Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Ada Pak RW Andi, kalau mau belajar tentang kepemimpinan dan lain sebagainya, tanya sama beliau. 4 pilar di Geria Kondang Asri dipimpin untuk menjaga keseimbangan. Itu keren, itu belajar sama orang tua supaya nanti ketika kelak kalian menjadi pemuda yang siap menghadapi tantangan zaman. Tadi ketua Armada itu harus sudah siap menghadapi tantangan zaman kamu sekarang. Di mana anak-anak pegang gadget, kalian pegang Al-Quran. Boleh nggak Ustaz pegang gadget? Boleh, tapi jangan lama-lama. Ada waktunya. Pegang Al-Quran, belajar ngaji, sekolah yang benar, ya. Supaya kelak nanti peradaban yang dibangun oleh kalian itu adalah peradaban yang menjadi peradaban yang madani, peradaban yang baik, peradaban yang jadi amal jariah buat kami. Ternyata kalian besar di Al-Islah dipimpin oleh Pak RW, Pak Ustadz Hafid dan Ustadz-Ustadz yang lain di sini dikawal. Kalian berubah menjadi anak muda yang tangguh dan soleha. Maka itulah amal jariah bapak-bapak dan para pemimpin di sini. Itu saja harapan saya ya, dan penyampaian saya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap ngaji dan tetap sibuk-sibuk di masjid. Kalau kalian mau main, mau apapun, datang ke masjid. Di Amerika itu hanya setiap hari Sabtu anak-anak diperbolehkan datang ke masjid. Namanya Saturday School. Om Ustadz pernah di Amerika 2012 dan 2000 berapa? 16. Jadi anak-anak itu tahu ke masjid itu hanya hari Sabtu aja. Mereka full day di masjid selama di hari Sabtu itu. Hari Ahad sudah nggak ada lagi, nggak boleh lagi anak muda. Nah, di Indonesia kalian harus bersyukur masjid dibuka untuk anak-anak setiap waktu. Manfaatkan kesempatan baik ini. Jadikan ini amal baik bagi kalian, amal soleh bagi kalian, dan amal soleh juga bagi orang tua kalian. Apalagi bagi yang orang tuanya sudah tiada.
Ketika kalian melakukan kebaikan, maka itulah amal jariah bagi orang tua kalian yang sudah meninggal. Karena kalian adalah asetnya. Ya. Semoga sedikit penyampaian ini bisa mencerahkan, bisa bermanfaat bagi anak-anak khususnya dan bagi bapak-bapak. Semoga Allah bukakan kepada bapak-bapak semua kelapang dadaan ketika anak-anak hadir di masjid. Ketika mereka hadir dengan riuhnya di tengah-tengah shaf kita, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk mereka menjadi pribadi yang siap diperbaiki, bukan yang dipatahkan. Berikan kepada mereka kesempatan untuk bermain di emperan-emperan masjid sekiranya disediakan oleh pihak ta'mir masjid. Sediakan itu sehingga mereka betah di masjid dibanding mereka betah di pasar-pasar atau Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.